Jam dinding di ruang administrasi menunjukkan pukul 17.50. Langit Jakarta telah berubah abu-abu gelap, pertanda hujan deras akan segera turun. Aku, Bagus Pratama, baru saja merapikan meja kerja, berharap bisa menikmati akhir pekan dengan tenang. Namun semuanya berubah saat sekretaris memanggil dengan nada gugup, menyampaikan bahwa Pak Hendra ingin menemuiku sekarang juga. Nama itu langsung membuat jantungku berdebar. Ia dikenal dingin, tertutup, dan penuh rumor aneh. Katanya, ia terlibat hal-hal kuno yang tak bisa dijelaskan logika. Saat aku masuk ke ruangannya, aroma dupa sandalwood langsung menyergap, bercampur bau bunga layu yang menusuk. Di sudut ruangan, tampak sesajen kecil di bawah lampu redup. Tanpa banyak basa-basi, ia memintaku ikut ke rumahnya malam itu untuk memindahkan barang dari gudang pribadi. Aku merasa aneh, tapi tak berani menolak. Perjalanan menuju rumahnya sunyi dan mencekam. Rumah Pak Hendra berdiri megah namun suram di ujung jalan sepi. Hujan deras mengguyur tanpa henti, menciptakan suasana yang terasa mati. Di dalam, bau dupa semakin kuat, membuatku hampir mual. Ia menyuruhku menunggu di ruang tamu. Tak lama, seorang pembantu membawa teh, diikuti seorang anak perempuan di kursi roda. Tubuh anak itu terpuntir aneh, matanya hitam pekat dan menatapku tajam. Perhiasan emas dan giok melilit tubuhnya, kontras dengan kondisinya yang mengerikan. Aku sempat merasa kasihan, bahkan menganggap rumor di kantor hanyalah fitnah. Namun semuanya berubah saat aku berjalan ke kamar mandi. Dari sebuah pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar suara Pak Hendra berbicara. Ia menyebut namaku, menyebut wetonku cocok untuk menggantikan si kecil. Jantungku seakan berhenti. Ia juga menyebut teh yang diberikan padaku sebagai bagian dari rencana. Ketakutan menguasai tubuhku, tapi aku tahu harus bertindak cepat. Saat aku berbalik, pembantu itu sudah berdiri di ujung lorong, menatapku dengan senyum yang tidak manusiawi. Aku mencoba berpura-pura tenang, mengatakan ingin keluar sebentar, namun ia menolak. Tiba-tiba Pak Hendra muncul dari belakang, membawa kantong kain merah, matanya tajam penuh maksud. Insting bertahan hidupku langsung mengambil alih. Aku pura-pura tersandung, lalu berlari menerobos keluar sambil berteriak alasan yang tak masuk akal. Dari belakang terdengar teriakan marah, seperti geraman. Aku tidak peduli. Hujan deras menghantam tubuhku saat aku berlari hingga mencapai jalan raya. Nafasku tersengal, tubuh gemetar, tapi aku terus menjauh. Dari kejauhan, mereka berdiri diam menatapku. Di jendela atas, anak itu menempelkan wajahnya ke kaca, matanya tetap mengunci ke arahku. Malam itu aku selamat, tapi trauma itu tak pernah hilang. Sejak malam itu, hidupku tak pernah benar-benar kembali normal. Aku sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, seolah ada sesuatu yang mengawasiku dari kegelapan. Aroma dupa itu kadang muncul tiba-tiba, bahkan saat aku berada di tempat yang berbeda. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya sisa trauma. Tapi semuanya berubah seminggu kemudian. Saat pulang kerja dari tempat baru, aku menemukan sesuatu di depan pintu kosku. Sebuah kantong kain merah, basah oleh hujan, tergeletak diam. Jantungku langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku membukanya sedikit. Di dalamnya ada seuntai gelang giok, persis seperti yang dipakai anak di rumah itu. Sejak saat itu, aku sadar satu hal yang lebih mengerikan. Aku memang berhasil lari dari rumah itu, tapi bukan berarti mereka berhenti mencariku. Dan mungkin, sejak awal, aku memang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Aku mencoba membuang gelang itu, melemparkannya jauh ke selokan malam itu juga. Aku pikir semuanya akan berakhir di sana. Namun keesokan paginya, benda itu kembali, tergeletak rapi di atas meja kamarku, seolah tak pernah pergi. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Bayangan hitam terlihat di sudut ruangan, suara bisikan terdengar saat lampu dimatikan, dan aroma dupa itu kembali, semakin pekat dari sebelumnya. Aku mulai kehilangan tidur, kehilangan kewarasan. Hingga suatu malam, aku melihatnya.
Di balik cermin berdiri sosok anak perempuan itu. Diam, menatapku. Namun kali ini ia tersenyum. Perlahan, kepalanya yang miring bergerak, seolah memanggilku mendekat. Saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Tapi di cermin, ia semakin dekat. Aku akhirnya sadar, ini bukan sekedar teror, ini penagihan. Dan mungkin, cepat atau lambat, aku tetap akan kembali ke rumah itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai milik mereka selamanya.